Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Kembali lagi bareng gua di channel Ponce Wijaya. Gua hari ini excited banget guys. Karena kenapa? Karena gua di sini ingin membahas seputar cerita horor ataupun cerita mistis yang ada di beberapa kampus Indonesia. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke videonya, gua mohon maaf banget nih. Sedikit ada suara gemuruh gitu guys, karena di belakang rumah gua ini ada pabrik guys. Jadi kalau di jam-jam segini terdengar banget jelas suara guruhan mesin pabrik guys. Jadi kayak gimana videonya? Kita langsung aja ke videonya. Check it out. Ada cerita hantu mayat ya. Universitas Maranatha Bandung. Universitas Maranatha Bandung terletak di daerah Ciumbuleuit, Bandung. Sampai saat ini Universitas Maranatha sudah menghasilkan 30.000 lebih alumni dan masih memiliki puluhan ribu mahasiswa. Lihat dari depannya, universitas ini terlihat cerah, bagus, jauh dari kata menyeramkan. Ternyata universitas ini menyimpan satu cerita legenda yang cukup menyeramkan. Cerita seram dari kampus ini terjadi di gedung kedokteran Maranatha guys. Jadi ada salah satu mahasiswa yang malam-malam itu harus balik ke kampus karena jas alma maternya itu ketinggalan. Dan masuklah dia ke dalam lab pada malam hari itu. Dan dia ini bercerita guys kepada temannya. Dia bertemu sama sosok kakek tua di dalam ruangan lab. Dan si kakek tua itu ngasih 50 kunci jawaban untuk ujiannya besok. Karena si mahasiswa ini besoknya ujian dan jas alma maternya ketinggalan, yang memaksakan dia untuk balik lagi ke kampusnya ngambil jasnya yang ketinggalan. Ketika di ruangan itu dia ketemu sama si kakek. Dan si kakek itu bilang, ini jawaban untuk ujian kamu besok. Dan besok yang saat dia ujian, dia menggunakan kunci jawaban yang si kakek berikan pada malam itu. Semua awalnya berjalan lancar sampai dia ketemu soal nomor 50. Ketika soal 50 menanyakan tentang mayat itu yang menunjukkan satu foto yang dia kenal. Begitu kagetnya dia karena foto tersebut yang dia temui yang memberikan kunci jawaban itu. Wow. Nah, jadi cerita ini menjadi cerita yang paling terkenal di Maranatha guys. Sosok kakek yang ada di Fakultas Kedokteran tadi dikenal sebagai hantu mayat. Ada ruangan angker dari Universitas Unpad. Nah, Universitas Unpad ini terletak di Falus, Sulawesi Tengah. Kampus yang terkenal dengan luas tanah yang dan kaktus-kaktusa ini ternyata menyimpan cerita mistis di dalamnya. Salah satu cerita yang terkenal adalah ruangan di lantai 10. Ruangan ini dibuat bersekat-sekat dan di sekitar ini berbanyak banget berserakan buku, kursi, dan lampu di ruangan ini cukup agak gelap gitu. Basically di ruangan ini adalah ruangan bekas karyawan yang sudah tidak digunakan lagi. Namun beberapa mahasiswa Unpad ini bercerita banyak banget mahasiswa yang sering mendengar hal-hal yang aneh, suara kursi-kursi yang diseret, suara tangisan, dentungan ki, dan lain-lain. Padahal ruangan yang satu ini sudah tidak dipakai lama banget guys. Mungkin suara ini berasal dari alam-alam yang berbeda. Boleh komen di bawah. Next, ada sosok wanita berdarah dari Universitas Vina Nusantara. Universitas BINUS ini memiliki banyak sekali kampus, tapi salah satu cerita horor yang terkenal yang datang dari kampus mereka yang bernama Kampus Anggrek yang berada di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nah, jadi ada salah satu cerita yang terjadi nih. Ada salah satu mahasiswa yang kuliah sore sekitar 7 malam. Mahasiswa ini keluar kelas untuk ke toilet. Dan ketika si mahasiswa ini sedang mencuci tangan, tiba-tiba terdengar suara tetesan air dari belakang dia. Awalnya dia mikir dia nggak ada ngerasa yang aneh, dan suara tetesan air itu suara yang cukup normal yang kalian bisa temukan juga di kamar mandi, ya kan? Namun yang aneh ketika ia menoleh ke belakang, ternyata suara tetesan air itu tidak datang dari toilet atau di wastafel lainnya. Namun tetesan air itu datang dari atas lantai. Dan yang menetes itu adalah darah. Ketika dia lihat ke atas, betapa terkejutnya dia ketika dia melihat satu sosok wanita yang menempel di atas lantai. Langsung dia lari, cabut, dan masuk ke ruangan 701 lagi.
Masih dalam keadaan histeris, syok, ketakutan dari dalam ruangan, dia mencoba untuk mengintip keluar dan dia melihat apakah wanita itu sudah keluar. Tiba-tiba sebuah tangan penuh darah menempel di kaca depan wajahnya dan dia bisa mendengar suara-suara yang menggaruk-garuk pintu ruangannya seakan minta, "Bolehkah masuk?" Dari situ cerita itu menyebar dari satu mulut ke mulut lainnya. Betul, cerita ini benar-benar terjadi. Boleh komen di bawah. Atau masih ada cerita yang seram lagi? Next. Ada hantu iseng dari Universitas Mercubuana. Universitas Mercubuana ini terletak di Menteng, Jakarta Pusat. Jadi ada salah satu mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di ruang 504 lantai 5 di gedung tersebut. Saat kuliah sedang berlangsung, sang dosen pun menjelaskan menggunakan proyektor otomatis. Semua lampu di ruangan tersebut dimatikan. Nah, posisi dosennya saat itu dia sedang berdiri di sebelah salah satu muridnya. Jadi kursi sama meja dosen itu dikosongin. Tiba-tiba di tengah-tengah presentasi, kursor dari mouse-nya bergerak sendiri di depan semua mahasiswa dan membuka slide yang lain. Mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas itu langsung kaget dan bingung apa nih yang barusan terjadi, dan tiba-tiba itu bergerak sendiri dan presentasi itu pun jadi berubah. Dosennya pun langsung bingung, tapi saat itu pelajaran masih berlanjut. Tapi di hari setelahnya salah satu mahasiswa juga mengalami suatu kejadian yang cukup aneh. Jadi pada saat itu lagi musim hujan. Banyak mahasiswa termasuk dan kita lagi omongin ini bawa jaket ke kelas biar nggak dingin. Di tengah pelajaran, si mahasiswa ini kayak bingung gitu loh. Dia nyari sesuatu dan ditegurlah sama dosennya. Sambil tersenyum, dosen itu bilang, "Cari jaket, nak." Mahasiswa itu mengangguk dan sang dosennya mengangguk. Di sini udah biasa ya, jaket dan barang-barang lainnya pindah sendiri. Jadi jangan pada kaget. Semua mahasiswa yang ada di kelas itu terdiam secara tiba-tiba mendengar apa yang barusan keluar dari mulut dosen tersebut. Gak lama kemudian jaket yang dia cari itu muncul di kursi yang lainnya dan sedikit jauh dari sang mahasiswa. Apakah kalian percaya dan apakah kalian mengalami hal yang serupa? Boleh komen di bawah. Kita next. Live kimia angker di Universitas Andalas. Universitas Andalas yang sering kita kenal juga sebagai UNAN adalah sebuah PTN yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Universitas ini lumayan cukup tua guys, yang didirikan 1948. Dan tentu saja di umur kampus yang tidak muda lagi, banyak cerita-cerita mistis yang bersirkulasi. Salah satu cerita yang paling terkenal di UNAN ini adalah cerita tentang keangkeran live kimia mereka. Cerita ini juga sempat diceritakan oleh akun @mwv_mystic melalui akun Twitternya. Ceritanya ada seorang mahasiswi yang bernama Widi yang suatu malam sedang melakukan penelitian. Nah, semua ini terjadi di lab kimia. Nah, penelitian ini cukup rumit dan dia itu membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dia menghabiskan banyak banget waktu di lab. Nah, awalnya pas Widi masih berdua sama temennya, dia nggak ngerasa hal-hal yang aneh gitu teman-teman. Widi dan temennya ini melakukan penelitiannya dan ngobrol-ngobrol sama temannya dan bincang-bincang untuk mencairkan suasana karena hari semakin gelap dan semakin sepi. Nah, temennya Widi ini akhirnya selesai duluan dan akhirnya dia cabut, yang meninggalkan Widi sendirian di ruangan tersebut. Awalnya di sini Widi ngerasa gua udah nggak sendiri lagi di ruangan ini. Dia mulai mendengar suara-suara alat praktikum yang sedang disediakan dan suara itu semakin lama semakin jelas, seakan ada banyak mahasiswa yang sedang melakukan praktikum di ruangan itu. Widi segera menyelesaikan pekerjaan itu dan dia ingin cepat-cepat cabut dari ruangan itu, dan dia juga baca-baca doa karena dia takut sambil menoleh ke belakang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia bukan menemukan sosok seram. Dia menemukan atau melihat alat-alat lab yang sedang berterbangan. Jadi kayak dipegang oleh seseorang. Widi segera beristighfar dan dia kayak menoleh dan dia melihat ke ujung ruangan. Dan dia ketika melihat
agak seram lagi. Nah, ketika dia menoleh, ada kaca nembus ke ruangan lainnya. Pas di depan kacanya ada sesosok laki-laki yang membelakangi Widi, dan Widi yakin laki-laki itu bukan dosen ataupun mahasiswa karena Widi tidak mengenali pakaiannya. Widi pun takut dan dia segera beres-beres dan rapi-rapi. Akhirnya dia cabut, dan besoknya pun Widi pun ketemu sama teman-temannya dan dia bercerita kayak apa yang terjadi malam sebelumnya. Ketika Widi bercerita gitu, teman-temannya alih-alih kaget, mereka kayak sudah terbiasa bahwa dia kayak gimana gitu. Semua orang tahu memang ruangan itu angker. Bahkan salah satu temennya itu nyeletuk, "Kamu untung cuman diliatin punggung. Ada yang pernah malam di sana diliatin muka dan semua badan." Wow. Cerita nenek seram di kampus Pajajaran Unpad. Universitas Pajajaran atau yang sering kita sebut Unpad adalah sebuah universitas yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Unpad ini memiliki dua kampus utama. Jadi kampus yang pertama itu terletak di Bandung, tepatnya di Jalan Iwakusuma Sumantri, dan yang kedua ini terletak di Sumedang, Jatinangor. Kampus yang berdiri sejak September 1957. Pastinya kalian udah tahu prestasi-prestasi apa yang udah diraih di Unpad. Unpad ini menjadi salah satu kampus top university dengan segudang prestasi. Unpad ini ternyata guys menyimpan sejumlah cerita-cerita yang enggak kalah seremnya dari cerita universitas yang ada di Indonesia. Nah, salah satu cerita mistis yang terkenal ini terjadi di salah satu fakultas seni budaya kampus Unpad Jatinangor. Jadi mereka sedang menggelar acara di fakultas seni budaya ini. Salah satu dari panitia ini, kita sebut saja namanya B. B itu mengalami suatu kejadian yang bikin semua orang merinding. Pasalnya si B ini mendengar suara orang yang sayup-sayup menangis guys. Nah, suara seperti perempuan menangis di pojok gedung PSBJ. Nah, B ini langsung mendatangi suara itu, dan saat didatangi ternyata suara yang menangis itu salah satu temannya B ini yang sedang mengalami masalah bersama pacarnya guys. B ini langsung menenangi temannya, dan tiba-tiba B ini sedang menenangi temannya yang sedang menangis. Ada orang yang masuk dan tiba-tiba meneriaki mereka, "Hei, kalian ayo balik lagi kerja. Kerja, kerja, kerja." B kaget dong saat itu, saat sedang menenangkan temannya yang sedang menangis histeris karena masalah sama cowoknya. Tapi salah satu panitia meneriaki mereka mencoba untuk kembali bekerja. Ternyata besoknya dia ketemu nih sama orang yang meneriaki mereka berdua kemarin. Dan orang itu cerita ketika dia buka pintu, dia lihat si B dan temennya yang sedang menangis di pojok ruangan. Mereka nggak berdua, ada seorang nenek yang sedang melotot ke mereka berdua yang sedang terduduk. Nah, yang meyakinkan orang ini bahwa itu bukanlah manusia, karena bahwa di acara itu, acara kampus FIB ini, jadi semua yang datang, semua yang ada di acara tersebut semuanya mahasiswa kecuali si nenek itu. Jadi siapakah sosok nenek itu? Komen di bawah guys. So, jadi itulah cerita-cerita angker dari beberapa universitas yang ada di Indonesia. Dan jika kalian ada nih yang mengalami cerita-cerita seperti yang gua bacain atau yang gua bawakan tadi, boleh komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Goodbye.